Jadi rancangan undang-undang masyarakat adat sebenarnya adalah salah satu kebijakan usulan masyarakat sipil yang tujuannya adalah memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan hak masyarakat adat. Walaupun saat ini misalnya di beberapa kebijakan seperti Perpres, Permen gitu ya, peraturan gubernur, peraturan desa itu sudah mengakui hak-hak masyarakat adat, tapi memang secara kebijakan yang secara holistik mengatur tentang hak-hak masyarakat adat itu belum ada. Sebenarnya sejauh ini ya kita banyak belajar sebenarnya dari masyarakat adat. Kenapa sekarang bilangnya back to nature gitu kan? Terus menggunakan alat-alat yang tidak kimiawi kayak gitu-gitu kan, karena sebenarnya masyarakat adat sudah mempraktekkan seperti itu. Nah, itu yang memang kita berharap di aturan ini pemerintah dan DPR tuh paham bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu justru mengurangi beban mereka gitu, karena masyarakat adat dengan praktek budaya, kapasitas gitu ya, terus pengalaman justru itu memperkuat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangunan optimisme itu harus kita dorong gitu. Kalau saya sih melihat potensi untuk RUU ini disahkan cukup besar, sehingga yang harus kita kawal adalah perspektif masyarakat, penguatan masyarakat bahwa hak-hak masyarakat adat ini perlu dilindungi dalam satu wadah namanya kebijakan. Samdana in the podcast. Samdana in the podcast. Mau bilang makasih dulu nih Kak Feni bisa datang jadi narsum untuk podcast Samdana hari ini. Ya, sama-sama. Kan kita tetanggaan, deket. Sekali kan ya, sama-sama di area Sempur ya. Iya, geng Bogor kita. Sibuknya ya pasti kelompok pekerja pasti sibuknya bekerja ya. Sama lah seperti Naila saat ini juga bantu advokasi RUU masyarakat adat. Selebihnya ya masih bekerja di kaum telapak. Oke, iya pas banget nih, aku juga ngelihat Kak Feni kemarin sibuk di Jakarta tuh. Wes, sibuk ngapain? Kan sama Nail juga. Iya tuh. Membantu belakang layar. Betul, tapi Kak Feni nih yang justru ada di tengah-tengah masyarakat di acara Long March International Women's Day Kak, hari Sabtu itu. Aku lihat Kak Feni sampai di atas. Yang salah-salah namanya. Iya Kak. Kak Feni Siregar. Feni aja Feni. Iya. Kak Feni di kegiatan itu berorasi juga, aku ngelihat videonya yang dikirim teman-teman ya. Ya, karena kan beberapa organisasi perempuan ya seperti Koalisi Perempuan, Kemitraan, terus juga Kalyana Mitra salah satu yang menggagas kemarin aksi API, Aliansi Perempuan API deh ya pokoknya, untuk memperingati International Women's Day. Terus kami dapat kesempatan untuk orasi, saya diminta ya kita naik aja gitu. Mantap. Pas banget nih, kita juga ngundang Kak Feni ini karena di momen International Women's Day ini kita pengen ngangkat perempuan-perempuan hebat di belakang gerakan-gerakan untuk mendukung masyarakat adat ya kan. Kan Kak Feni di ini ya, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Posisinya jadi perwakilan dari kaum telapak yang baru dipercaya juga sebagai mengkoordinir ya, koordinator koalisi. Oh, ya. Boleh cerita dikit nggak Kak untuk Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini tuh apa? Ya, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini digagas oleh beberapa NGO seperti Aman, Perempuan Aman, Huma, beberapa organisasi sejak 2018. Salah satu, walaupun secara gerakan mereka sejak tahun 2005 ke atas gitu sudah mendorong adanya rancangan undang-undang perlindungan untuk masyarakat adat. Lalu untuk koalisi RUMA sendiri dia baru berdiri 2018 tadi oleh beberapa organisasi yang terus menguat yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki keberpihakan terhadap isu masyarakat adat, lingkungan, perempuan, isu kelangsungan tentang hak-hak masyarakat adat begitu. Dan memang salah satunya juga mereka yang mendampingi kelompok-kelompok masyarakat adat di daerah ya gitu. Berarti anggotanya ada banyak dan itu mewakili dari berbagai aspek ya Kak ya. Iya. Sejauh ini ada 43 organisasi yang bergabung di koalisi
masyarakat sipil kawal RUU masyarakat adat. Oh, itu tersebar juga di Indonesia atau? Sejauh ini karena dia ada yang organisasinya organisasi di nasional, tapi mereka punya organisasi di daerah begitu. Luar biasa. Jadi semua lini dari pusat sampai daerah juga ada ya di koalisi ini. Secara nggak langsung ya, kayak misalnya Walhi kan punya anggota-anggota gitu ya, terus juga beberapa organisasi perempuan aman juga kan ada di beberapa daerah. Ya kita melihat itu bagian dari keterwakilan daerah begitu. Oh, keren banget. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen tahu dulu nih, kan ini koalisi mengawal undang-undang masyarakat adat. Dan boleh ceritain dulu nggak Kak tentang undang-undang masyarakat adat ini tuh apa? RUU ya, belum jadi undang-undang. Jadi rancangan undang-undang masyarakat adat sebenarnya adalah salah satu kebijakan usulan masyarakat sipil yang tujuannya adalah memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan hak masyarakat adat. Walaupun saat ini misalnya di beberapa kebijakan seperti Perpres, Permen gitu ya, peraturan gubernur, peraturan desa itu sudah mengakui hak-hak masyarakat adat, tapi memang secara kebijakan yang secara holistik mengatur tentang hak-hak masyarakat adat itu belum ada begitu. Nah makanya di tengah-tengah ketiadaan RUU itu kebijakan itu, sehingga banyak sekali masyarakat adat yang mengalami kekerasan, terus perampasan tanah ulayatnya gitu ya, terus juga tidak diakui keberadaannya. Itu kan berdampak ya pada pengakuan budaya, kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat adat, sehingga memang RUU ini sangat diperlukan gitu sebagai kewajiban negara untuk mengakui bahwa masyarakat adat itu ada, yang sebelumnya memang masyarakat adat itu tertuang atau dijelaskan dalam konstitusi kita di Undang-Undang 1945 begitu. Ada 2 ayat yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional di pasal 28 itu sih. Oke. Karena memang dalam RUU Undang-Undang Masyarakat Adat ini berarti lebih banyak lagi ya hal-hal yang di cover di situ dibandingkan dari dua pasal di Undang-Undang Dasar 45 ini ya. Iya. Jadi kalau secara kebijakan setelah Undang-Undang Dasar kan dia harusnya diterjemahkan dalam kebijakan setingkat undang-undang untuk menjamin kepastian hukumnya. Lalu sementara dia di setingkat undang-undang nggak ada, tapi dia ada di turunannya, misalnya di isu kebudayaan dia ada. Terus juga isu agraria dia ada pengakuannya, tapi secara kebijakan yang mengatur siapa itu masyarakat adat, apa hak-haknya, bagaimana mereka berkelompok, bagaimana kelompoknya itu perlu diakui, bagaimana budayanya harus dilestarikan, lalu apa aja yang harus dilindungi oleh mereka gitu, itu hampir tidak ada, sehingga sebaran-sebaran itu harusnya menjadi satu kebijakan yang substantif ya, satu kebijakan yang kita dorong namanya RUU Masyarakat Adat, yang di dalamnya memuat, saya sambil nyontek ya, yang di dalamnya memuat beberapa hal, misalnya hak satu yang pasti hak masyarakat adat. Terus yang kedua adalah kehidupan masyarakat adat. Lalu mengatur tentang restitusi masyarakat adat, hak-hak salah satunya hukum adat juga sebagai bentuk pelestarian juga harus dilestarikan begitu. Terus juga ada partisipasi masyarakat adat yang harus kalau kita inklusi ya masyarakat adat itu masuk harusnya di dalamnya, bukan hanya perspektif inklusivitas itu hanya perempuan, disabilitas gitu ya, atau lansia. Masyarakat adat juga harus jadi bagian yang selama ini tereksklusi, dia bagian yang harus didengar hak-haknya begitu. Lalu juga kedudukan hak dan kewajiban masyarakat adat itu diatur jadi lebih holistik ya, kita melihat kalau ada rancangan undang-undang ini gitu. Iya. Itu bagus banget Kak, soalnya aku punya pengalaman ya selama kerja di Samdana ini, punya kesempatan untuk ketemu masyarakat adat secara langsung Kak, dan di situ aku ngeliat sendiri loh peran-peran mereka dalam melindungi wilayah adatnya, melindungi alam, sumber daya alam di situ. Itu bagus banget cara mereka mempraktekkan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan gitu. Salah satunya waktu itu
2023 kalau nggak salah, bareng sama teman-teman di Samdana juga. Itu mampir ke salah satu dampingan Samdana di Tambrau, Kampung Selemkai Kampung Kelabili distrik Selemkai Tambrau. Nah di situ ketemu sama anak-anak muda adat, anak-anak muda nih Kak. Mereka punya semangat untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh tetua mereka sebelumnya untuk menjaga alam mereka dengan juga memanfaatkan wilayah itu sebagai sumber ekonomi. Jadi mereka punya sanggar namanya Salses. Jadi lewat sanggar Salses itu mereka menjalankan ekowisata bird watching. Nah, itu nggak cuma sekedar ekowisata ala-ala orang disuruh datang bayar gitu kan terus ngelihat burung. Enggak, mereka punya serangkaian aturan dan itu tuh bagian yang itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya untuk menjaga kawasan yang menjadi rumah satwa-satwa ini biar tetap alami kayak gitu. Aturannya tuh sebenarnya simpel banget. Nggak boleh pakai parfum. Nggak boleh pakai baju yang mencolok kayak gitu, harus pakai baju yang sesuai dengan warna daun, tanah kayak gitu, kayak warna hijau, warna gelap kayak gitu Kak. Biar burungnya juga atau satwa-satwa di situ mereka nggak kabur. Bilang juga kalau mereka juga ngasih tahu jangan pakai parfum. Itu kayak nggak pakai parfum itu kan, padahal kan parfum kita makanya sedikit-sedikit kan, tapi ternyata itu memberikan efek juga ke satwa-satwa itu gitu. Terus kalau bisa malah nggak boleh mandi. Betul. Karena aroma sabun itu ternyata juga masih bisa tercium di kawasan itu oleh para burung yang tinggal di sana gitu. Karena tidak natural kan menggunakan bahan-bahannya kan. Betul. Nah, itu dia sebenarnya kenapa RUU ini didorong supaya masyarakat adat itu sebagai subjek hukum yang dia pengetahuan, pengalaman, terus juga kapasitas gitu ya, terus juga selain hak atas tanah, hak atas penghidupan itu diakui gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya sejauh ini ya kita banyak belajar sebenarnya dari masyarakat adat. Kenapa sekarang bilangnya back to nature gitu kan, terus menggunakan alat-alat yang tidak kimiawi kayak gitu-gitu kan, karena sebenarnya masyarakat adat sudah mempraktekkan seperti itu. Dan kalau dilihat mungkin melihat beberapa kali siaran pers masyarakat koalisi kawal RUU masyarakat adat ya, yang selalu mengangkat kekuatan masyarakat adat seperti ketahanan pangannya. Selama ini hampir jarang kita dengar masyarakat adat yang memiliki kapasitas terus berdaya gitu dia kekurangan sumber daya. Hampir jarang dengar kan, rata-rata mereka punya cukup sumber daya, mereka justru kadang-kadang bisa justru mensuplai kawan-kawan di masyarakat lokalnya gitu ya. Nah, itu yang memang kita berharap di aturan ini pemerintah dan DPR tuh paham bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu justru mengurangi beban mereka gitu, karena masyarakat adat dengan praktek budaya, kapasitas gitu ya, terus pengalaman justru itu memperkuat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu sih menurutku. Iya, setuju banget nih Kak. Nah, ini kita udah tahu nih betapa besar ya peran masyarakat adat yang harusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah ya untuk segera memberikan kepastian hukum pada mereka ya. Itu gimana nih Kak? Gimana kondisi dari RUU masyarakat adat ini sampai sekarang? Iya. Kalau memang ini kan RUU yang hampir 15 sampai 20 tahun masuk keluar di proses legislasi ya. Yang katanya kalau dari cerita senior-senior kita katanya hampir disahkan dan tidak jadi. Nah, mungkin karena memang gerakan kan kita harus tetap membangun optimisme ya. Yang namanya sebagai organisasi masyarakat sipil, bangunan optimisme itu harus kita dorong gitu. Kalau saya sih melihat potensi untuk RUU ini disahkan cukup besar. Sehingga yang harus kita kawal adalah perspektif masyarakat, penguatan masyarakat bahwa hak-hak masyarakat adat ini perlu dilindungi dalam satu wadah namanya kebijakan, namanya undang-undang RUU masyarakat adat gitu. Karena disitulah peran masyarakat adat, pengakuan dia bisa berkontribusi pada negara ini. Nah, kalau dilihat situasinya saat ini memang dia masuk program legislasi nasional di DPR RI sebagai program prioritas nasional 2025 dan long list selama 2025 sampai 2029.
Nah, tapi memang kalau dilihat pergerakannya kan belum bergerak nih di DPR. Kenapa? Makanya kawan-kawan kampanye koalisi kawal ini terus mendorong pengetahuan publik ya, dukungan publik supaya publik ini menyuarakan bahwa salah satu yang perlu didorong adalah pengesahan RUU masyarakat adat yang saat ini kalau kita lihat banyak sekali masyarakat adat jadi korban kekerasan gitu ya, yang tanahnya terampas gitu ya, budayanya juga hampir hilang dan itu justru merugikan kita. Kalau boleh tahu ini komunikasinya dengan komisi berapa Kak? Kami sih berharap ini dibahas di Badan Legislasi DPR karena untuk urusan masyarakat adat itu dia lintas fraksi, dia ada urusannya dengan fraksi lintas fraksi dan lintas komisi. Karena kalau urusan masyarakat adat misalnya dia terkait juga misalnya dengan perempuan adat ada di Komisi 8. Terkait hak atas hutan, pengakuan tanah ulayatnya dia ada di Komisi 4 dan ada di Komisi 2 gitu ya. Terus terkait hukumnya dia ada di Komisi 3 dan Komisi 13 terkait hak asasi masyarakat adat. Jadi menurutku isu masyarakat adat ini lintas komisi yang memang harus ditemukan di Badan Legislasi yang memang sifatnya lintas komisi gitu ya. Okay. Kan tadi sudah disampaikan Kak Feni, RUU ini keluar masuk di DPR. Kira-kira apa tuh Kak yang menghambat DPR dalam mengesahkan RUU ini? Yang menghambat yang jelas sih kalau kita mau positive thinking ya mereka belum paham apa sih substansi dalam RUU ini walaupun 20 tahun karena kan silih berganti. Yang kedua saya sih melihat memang ini keberpihakannya belum terhadap RUU masyarakat adat ini. Ya kita anggaplah keberpihakannya karena belum paham gitu substansinya ya untuk membangun optimisme ya. Tapi kalau dilihat alasan substansialnya mungkin DPR yang tahu gitu. Tapi kalau kita melihat ya ini challenging juga buat kita untuk terus menyuarakan pada masyarakat dan media khususnya untuk mendapat dukungan bahwa ini kita harus mendorong RUU ini disahkan di 2025 gitu. Alasannya ya pasti yang namanya orang DPR, bagian dari orang-orang politik yang sudah punya agenda politik sendiri gitu. Ya ini bagian dari tantangan kita memasukkan RUU masyarakat adat ini bagian dari agenda politik mereka gitu. Karena kalau dilihat kan hanya satu fraksi yang baru mendukung gitu ya. Sementara di sana ada 9 fraksi, berarti kan kita harus dapat 8 lagi gitu. Nah itu sih yang menjadi salah satu perjuangan kita ya. Itu satu fraksi itu fraksi mana? Baru Nasdem. Nah ini kan tadi disebutkan masalah substansi dari RUU masyarakat adat ini. Nah ini gimana upaya dari teman-teman kawal RUU masyarakat adat agar DPR paham tentang substansi dari RUU ini Kak? Ya kawan-kawan koalisi sih kayaknya sudah punya rancangan untuk mendorong agar baik dari perspektif pemahaman keberpihakan publik ini muncul. Misalnya kalau ke DPR kawan-kawan tim substansi RUU masyarakat adat kawal RUU masyarakat adat ini sedang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU. Tujuannya untuk membantu DPR dan kelompok pengusul di DPR agar tidak repot-repot lagi nih studi banding atau bikin-bikin rapat nih, kami udah buatin draft RUU dan naskah akademisnya, silahkan dicarikan istilahnya penyanding ketika memang misalnya masih ada kurang. Kami juga membuka ruang untuk dialog dengan DPR RI, baik fraksi-fraksi di DPR ataupun komisi-komisi di DPR untuk anggota legislasi untuk berdiskusi dengan kita anggota koalisi kawal. Kawan-kawan lobby juga punya serangkaian strategi untuk melakukan pendekatan terhadap anggota fraksi dan pimpinan partai. Jadi dan saat ini tim kampanye juga terus menyuarakan dukungan publik ya untuk pembahasan RUU. Konsolidasi kemarin RUU masyarakat di Hari Perempuan Internasional juga bagian konsolidasi yang dilakukan anggota koalisi dalam rangka mendorong inklusivitas ya atau mendorong isu RUU masyarakat adat ini juga masuk dalam isu gerakan perempuan gitu.
Nah, ngelihat peta politik di DPR kayak gitu ya Kak ya. Gimana nih teman-teman kawal koalisi RUU Masyarakat Adat melihat kans dari RUU Masyarakat Adat ini? Saya lihat Di DPR. sekarang bangunan kawan-kawan koalisi sangat optimis ya untuk terus karena sebagai masyarakat sipil hasil itu memang kita harapkan gitu, tapi proses menuju hasil itu yang penting gitu. Jadi proses untuk mendorong gerak-gerak semua lini itu tetap dilakukan kawan-kawan koalisi. Kalau saya lihat koalisi hari ini sih membangun nilai optimismenya cukup besar gitu, dan terus optimis bahwa RUU ini akan disahkan di 2025. Menarik nih tentang upaya teman-teman kawal koalisi RUU Masyarakat Adat untuk mendorong RUU ini di level DPR. Nah, kalau di pemerintah sekarang nih Kak, saya tuh ngelihat belakangan tuh pemerintah fokus pada sektor-sektor yang mendorong pada hal-hal seperti ketahanan energi, ya kan, pertahanan keamanan, terus makan bergizi gratis kayak gitu. Sampai akhirnya lolos beberapa peraturan yang mendukung hal-hal tersebut. Nah, kalau kita ngelihat kan Undang-Undang Masyarakat Adat ini justru memiliki dampak manfaat yang jauh lebih besar dari itu semua ya Kak ya. Nah, ini gimana nih teman-teman koalisi melihat kebijakan dari pemerintah terhadap nasib dari RUU Masyarakat Adat ini? Ya, sejauh ini sih memang untuk kebijakan-kebijakan yang sudah ada kita cukup prihatin ya terhadap itu. Tapi memang kalau untuk keberpihakan pemerintah kemarin Menteri HAM ya salah satunya juga menyatakan dia mendukung RUU Masyarakat Adat. Karena kalau dilihat backgroundnya dia memang bagian dari masyarakat adat Papua gitu ya, sudah sewajarnya harusnya mendukung. Dan mungkin kita kalau mau membangun optimisme ya mungkin pemerintah belum paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini bisa menjadi jalan keluar untuk program-program mereka, salah satunya ketahanan pangan gitu. Bahwa di Indonesia ini mungkin pemerintah kita nggak tahu kalau di masyarakat Indonesia ini yang makan bukan hanya nasi atau yang bersumber dari beras. Jadi ada yang makan sagu, mungkin ada yang makan ubi, mungkin pemerintah kita belum tahu, sehingga ketahanan pangannya arahnya ke swasembada pangan yang bersifatnya beras atau padi begitu. Nah, makanya kenapa kemarin kawan-kawan mengawal salah satunya Samdana ya, Komtlapak, Aman, organisasi Sawit Watch gitu ya. Walhi terus mendorong salah satu berbagai macam kegiatan, terus siaran pers yang mengatakan bahwa di Indonesia itu masyarakat adatnya punya keragaman pangan, punya ketahanan pangan, bahkan ada salah satu komunitas adat yang punya ketahanan pangan sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, itu aja itu yang mungkin kita harap dengan banyaknya isu yang kita angkat, perspektif pemerintah keberpihakannya menjadi baik gitu untuk turut nanti membahas dan memberikan dukungan terhadap pembahasan RUU Masyarakat Adat gitu. Oke, selain dari ketidaktahuan pemerintah ya mengenai RUU Masyarakat Adat ini, apalagi ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman koalisi dalam mengawal RUU ini, Kak? Tantangannya yang pasti sih salah satunya adalah situasi ya hari ini. Karena misalnya program efisiensi itu juga, misalnya kalau kayak kemarin kita mau diskusi di salah satu universitas, dibilang waktunya cuma sampai tanggal jam segini Mbak, karena kampus kami terdampak program efisiensi karena dia kampus negeri gitu-gitu. Ya banyak lah program salah satu tantangannya juga kawan-kawan yang bekerja di koalisi kan voluntary ya, di mana memang sebagian waktunya di istilahnya yang dia juga mengerjakan kerjaan di luar ini, tapi dia memberikan waktunya sebagian juga secara voluntary untuk membangun gerakan kawal RUU Masyarakat Adat ini. Itu sebagai apresiasi ya, bukannya tantangan, tapi memang itu yang harus kita lihat sebagai peluang juga gitu. Kalau tantangannya sih sejauh ini ya hanya pemerintah dan DPR mau atau enggak gitu. Kalau ditanya lagi pemerintah DPR maunya apa, kita ada semua. Mau diskusi ada, jenis kasus ada, mau apa lagi, misalnya pembeda istilahnya dokumen kebijakan ada,
misalnya komparasi gitu ya antara masyarakat adat Indonesia dan luar negeri, misalnya perempuan aman atau kawan-kawan aman punya itu gitu. Jadi semuanya tinggal justru kita ingin tanya pemerintah dan DPR apa yang bisa dibantu supaya RUU masyarakat adat ini disahkan gitu. Karena kalau kita kan yang bisa menerka-nerka kendala ya yang mereka rasakan gitu. Karena tidak ada sebenarnya kalau dilihat dari naskah akademik dan RUU-nya tidak ada yang menakutkan gitu, dan tidak ada program-program pemerintah yang tidak didukung yang positif ya, program pemerintah yang positif yang tidak didukung oleh kebijakan ini gitu. Kalau kawan-kawan koalisi itu sudah sangat buat saya ya, saya pribadi itu sudah sangat maksimal untuk bekerja sampai hari ini, membangun narasi, membangun pendekatan, bahkan melakukan dikit lagi melakukan pertemuan dengan kawan-kawan media. Justru hambatannya itu justru di pemerintah dan di DPR sendiri gitu. Saya tadi mau ngasih gambaran bahwa masyarakat sipil ini dengan kerja volunteer begini gitu ya, itu masih mau membantu pemerintah di DPR untuk mengesahkan RUU ini, karena ini salah satu RUU yang didukung masyarakat sipil kan gitu. Nah, mengatasi ini semua sih menurutku memang pendekatan kita harus disesuaikan dengan situasi DPR dan pemerintah hari ini gitu. Karena pendekatan kalau advokasi kan kita harus belajar dengan siapa kita bicara, apa yang harus kita lakukan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan situasi hari ini gitu. Ya kita akan coba proses itu dan koalisi sedang berproses ke arah sana gitu. Oke, bagus nih Kak. Strategi-strateginya nih menarik nih Kak. Soalnya kan ini udah kerja dari 2018, berarti udah sekitar 7 tahun ya. Jadi proses itu tentu ada praktik-praktik baik yang akhirnya menjadi pembelajaran dari teman-teman koalisi, gimana caranya biar RUU ini bisa disahkan dan DPR bisa mengerti lah tentang urgensi dari RUU ini gitu. Nah, bisa di-share ke kita nggak Kak tentang apa aja nih praktik-praktik baik yang akhirnya diterapkan oleh teman-teman dari koalisi untuk saat ini? Iya. Salah satunya kita melakukan diskusi di puasa ini, misalnya IG Live ya, terus juga diskusi-diskusi yang melibatkan sosial media gitu. Kita juga rutin mengeluarkan siaran pers, tim kampanye hari ini all out untuk hal itu. Tim lobby juga saat ini sedang membuat bahan lobby dan fact-sheet yang menjawab keresahan-keresahan DPR dan pemerintah. Sambil tim substansi juga sedang menyiapkan draft dan naskah akademik yang akan ditawarkan dan untuk DPR untuk dibawa ya sebagai RUU usulan mereka gitu. Nah, itu sih salah satu strateginya ya. Sambil juga melakukan komunikasi politik dengan tahap pimpinan partai, anggota DPR gitu ya, secara yang terpenting kita sedang mencari teman di DPR dan pemerintah siapa yang mau mengawal RUU ini gitu. Kalau untuk dukungan yang datang ke koalisi sudah sejauh mana nih Kak? Tadi kan dari Kementerian HAM ya, sudah memberikan dukungan nih. Selain itu ada lagi nggak Kak? Yang lain belum terlihat, tapi memang akan bertemu dengan beberapa kementerian ya. Tim lobby sepertinya akan bertemu dengan beberapa kementerian di Maret dan April ini. Yang kita harapkan di Agustus ini mudah-mudahan DPR sudah mulai membahas RUU-nya gitu, yang mudah-mudahan di 2025 ini targetnya sih disahkan gitu ya, di sebelum paripurna akhir 2025 ini. Untuk itu strategi-strategi yang dibangun untuk anggota koalisi ini masih tetap on the track sih gitu. Oke. Kalau melihat dari upaya-upaya yang dilakukan kan menyasar semua kalangan ya Kak ya. Nggak cuman di level organisasi-organisasi atau level pemerintah, tapi semua orang ya Kak, termasuk anak-anak muda ya. Itu gimana Kak Feni ngelihat belakangan respon dari teman-teman kaum muda tentang RUU ini? Jadi memang kayak misalnya beberapa yang kita akan diskusi dengan kawan-kawan muda dari beberapa kampus gitu, responnya baik, dan saya juga diskusi dengan beberapa akademisi juga responnya baik.
kayaknya kawan-kawan muda ini juga sudah mulai awal mendiskusikan, ternyata sudah lama juga awal-awal mendiskusikan, tapi memang butuh pengetahuan lebih kuat ya gitu ya. Nah, dengan kelompok-kelompok pemuda dari komunitas ini juga kawan-kawan sedang melakukan pendiskusian. Sejauh ini sepertinya kalau dari masyarakat, pemuda ya, dosen gitu tidak ada pertentangan sama sekali yang dianggap menakutkan dalam RUU ini gitu. Justru sangat mendukung gitu. Nah, cuma memang ini bagaimana kelompok yang mendukung ini tetap menyuarakan, itulah yang menjadi target kita ya, salah satunya supaya pemuda, perempuan, akademisi itu juga turut menyuarakan kemendesakan RUU masyarakat adat ini. Gitu. Nah, Nel, tadi tuh RUU-nya sebenarnya walaupun koalisinya 2018, tapi sebenarnya 2012 itu udah mau hampir disahkan, 2012 hampir 2014 ya, sebelum periode presiden sebelumnya ini, masa SBY itu hampir mau disahkan cuma tidak jadi karena situasional. Jadi memang dinamika RUU ini udah cukup panjang lah ya, dari mulai pengen disahkan nggak jadi, lalu masuk prolegnas didiemin, terus di prolegnas sempat dibahas sekali gitu ya, keluar draft badan legislasi DPR di periode sebelumnya ya, 2000 berarti 2000 sampai 2024 kemarin ya, itu ternyata nggak dibahas-bahas lagi. Itu sih prosesnya. Oh, berarti udah hampir ini ya? Iya, di 2012 kalau dari Ya. cerita senior kita di ini ya, di koalisi gitu. Di perjalanannya juga ada sih di sini nih, di presentasinya. Begitu. Oke, itu komunikasinya gimana waktu itu Kak, ketika udah mau hampir lolos tapi ternyata nggak jadi? Nah, itu nanti bisa ditanya ke kawan-kawan ya. Tapi yang jelas waktu itu sudah ada supres, sudah ada kementerian yang mengelit, cuma ada satu kesalahan yang akhirnya tidak jadi disahkan gitu. Kesalahannya di draftnya itu atau di prosesnya sepertinya ya gitu. Tuh di 2014 gagal disahkan, dia salah dulu yang ngusulin PDIP kalau nggak salah deh, sama beberapa partai ya. Oke, jadi sebenarnya untuk substansi dari RUU ini dari awal sampai sekarang itu udah benar sesuai yang diusulkan di awal gitu ya Kak. Betul. Yang dilihat oleh Aman ya dulu ya. Oh, dilihatnya sama Aman. Kalau sekarang kan hampir semua udah membicarakan itu. Kalau dulu mungkin di 2009 sampai 2014 yang walaupun gerakannya masif ya, beberapa organisasi memang masih terlihat penggeraknya adalah memang kawan-kawan Aman gitu. Walaupun sampai hari ini ya pengetahuan terbesarnya memang adanya di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini gitu. Oke. Untuk yang gerakan sekarang nih Kak, untuk upaya yang sekarang, gimana nih untuk strategi untuk strategi yang melibatkan masyarakat di tingkat tapak? Nah, ya kita salah satunya kita berharap organisasi-organisasi yang terlibat itu juga akan mengkonsolidasikan dukungannya di daerah. Misalnya kenapa di kegiatan-kegiatan kan juga melibatkan kawan-kawan daerah ya, walaupun nggak didatangkan tapi hybrid gitulah ya, atau menggunakan sosial media. Kami berharap sih yang terpenting adalah masyarakat adat paham bahwa RUU ini penting untuk mereka gitu, karena salah satu yang dilakukan misalnya kalau dari kayak kaum telapak gitu ya, karena dia fokusnya untuk pemantau hutan independen, tiap kali pertemuan misalnya hari ini gitu ya di Makassar, kita juga salah satunya menyuarakan menginformasikan bahwa saat ini sedang ada proses legislasi terkait RUU masyarakat adat, yang karena kan pelatihannya melibatkan pemuda-pemuda adat ya di daerah setempat dan masyarakat lokal, itu biasanya dilakukan itu. Dan saya pikir kayak Pusaka, beberapa organisasi Aman gitu ya, terus beberapa lah organisasi yang sebenarnya juga kalau melakukan kegiatan-kegiatan itu juga menginformasikan bahwa saat ini RUU masyarakat adat sedang didorong. Jadi memang berharap di tapaknya memang kuat gitu ya, sehingga ketika misalnya nanti DPR melakukan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat adat setempat gitu, masyarakat adatnya paham bahwa dari mulai perempuannya gitu ya, tokoh adat, hakim adat, pemuda adatnya gitu, kelompok adat setempatnya paham bahwa RUU ini memang substansinya tujuannya atau berangkat dari keinginan mereka. Kalau dari teman-teman di daerah sendiri gimana nih Kak, komunikasi atau respon mereka sekarang?
Sejauh ini kalau dari kemarin yang aksi yang digagas aman di bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu mereka menyuarakan hakim adatnya, pemuda adat gitu ya, perempuan adatnya. Mereka menyuarakan pengesahan RUU masyarakat adat ini. Jadi saya melihat kayaknya konsolidasi di daerah ini yang perlu kita perkuat ya. Dan mungkin sekarang udah ada gitu, tapi mungkin perlu diperkuat gitu untuk kawan-kawan tapak dan kawan-kawan di daerah ini juga turut menyuarakan gitu. Untuk dukungan yang dari non pemerintah Kak, yang mungkin dari lembaga-lembaga yang lain itu mungkin kayak akademisi gitu, ada nggak Kak? Kalau kemarin saya diskusi dengan dosen UI, sepertinya sudah melakukan diskusi panjang juga terkait RUU masyarakat adat. Informasi dari senior-senior kita di koalisi juga mereka sudah melakukan juga dengan diskusi panjang dengan para akademisi, bahkan di beberapa akademisi sudah memberikan rekomendasi ya dari beberapa universitas terkait pengesahan RUU masyarakat adat ini. Jadi kayaknya memang bagaimana mengemas supaya akademisi ini tampil itu yang penting mungkin ya. Mungkin podcast Samdana dan kawan-kawan anggota koalisi juga bisa mengangkat itu ya, bagaimana perspektif akademisi mendorong RUU masyarakat adat ini. Iya. Tapi kalau dari unsur perempuan, akademisi, pemuda, saya pikir dukungannya sudah semakin menguat lah ya gitu. Iya. Saya juga dapat kabar baca berita kemarin ada juga dukungan dari Ikatan Gereja PGI juga salah satu anggotanya kan. Terus juga kawan-kawan NU ya, pemuda NU juga udah masuk ya yang di. Terus Interfaith-nya IRI juga kan salah satu anggota koalisi baru masuk. Nah mudah-mudahan ini sebagai penggerak yang kelompok keagamaan nanti juga ngomong bagaimana RUU masyarakat adat ini penting, itu sih berharapnya begitu. Jadi pembahasannya juga dari banyak aspek. Ya, jadi mudah-mudahan dari situ pemerintah jadi langsung paham nih. Oh banyak yang dukung gitu, sahin deh gitu kan. Karena kan memang tipikal DPR dan pemerintah kita sebenarnya nggak jauh beda lah ya dari yang sebelumnya ya. Bagaimana siapa yang ngomong, masa sebanyak apa yang ngomong, dan media sebanyak apa yang ngomong, itu yang akan dapat perhatian gitu. Makanya itu memang harus kita kejar gitu, berangkat dari pengalaman RUU lainnya ya. Karena kalau ya cuma NGO yang ngomong kayak gitu ya, terusnya cuma ya dia nggak akan. Tapi kalau udah daerah, masyarakat, terusnya media yang ngomong, ya itu akan punya nilai plus untuk udah harus ini nih gitu kan, udah harus dibahas nih atau udah mulai dilihat nih berkasnya yang ada di, mungkin berkasnya ada tapi mungkin nggak kebaca di meja-meja anggota DPR dan pemerintah gitu. Kak Fendi yang ikut ngelobi juga ke yang DPR? Saya sih masuk aja. Tapi ada senior kita kan, atau kawan-kawan kita di kemarin sih, kawan-kawan lobby juga baru rapat kan, kemitraan, ada kaum, ada Eko Adat, ada Aman, ada Bang Abdon, ada beberapa organisasi masuk tim lobby. KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Banyak ya. Banyak yang ikut ya. Harusnya di situ udah langsung ini nih gerak nih DPR, karena dari semuanya yang datang itu mewakili masyarakat adat, mewakili perempuan juga di situ ada. Apalagi kalau kita lihat kan karakter anggota DPR kita sekarang yang dari daerah banyak juga masyarakat adatnya gitu ya. Ya dari suku A, suku B gitu ya. Misalnya ada di Golkar tuh ada Pak Umbu ya, yang kemarin juga lantang untuk ngomongin RUU masyarakat adat ya. Kita berharap Golkar juga memberikan dukungan. Terus ada juga di mana namanya PDI gitu kan, ada salah satu pemudi tokoh Maluku yang menjadi anggota DPR. Terus juga ada tokoh dari Bali yang kemarin juga menyuarakan RUU masyarakat adatnya cukup lantang. PKB secara personal juga memberikan dukungan gitu ya. PKS juga memberikan dukungan. Sepertinya hampir nggak ada yang nggak mendukung ya. Cuma mungkin butuh penguatan aja kalau dilihat dari diskusinya, klarifikasi apa sih sebenarnya esensinya. Ya kita anggap aja memang belum dipahami gitu, dan sehingga dukungan publik ini perlu kita dorong sambil kita memahami, memberi paham kepada DPR ini. Karena kan bolanya di DPR ya. Kalau pemerintah itu kan ngikut, karena usulannya DPR, pemerintah itu ketika misalnya
sudah pembahasan lebih lanjut, pemerintah akan menyiapkan tim pembahasnya yang dikeluarkan lewat Supresnya Presiden. Lalu terakhir nih Kak, apa harapan dari teman-teman kawal koalisi RUU Masyarakat Adat tentang nasib kedepannya? Harapannya ya karena RUU ini kan untuk hajat hidup masyarakat adat ya, yang bukan hanya kepentingan 1-2 orang kayak kita gitu ya, tapi kepentingan masyarakat umum gitu loh. Jadi dan ini diusulkan oleh publik gitu lewat masyarakat sipil ya. Memang harapannya DPR dan pemerintah segera mengesahkan gitu, karena memang kalau misalnya membahas undang-undang yang bisa 1-2 hari gitu ya, yang punya kepentingan hanya untuk beberapa gelintir, kenapa untuk yang sekian banyak masyarakat adat yang membutuhkan, yang saat ini juga mama-mama di Papua yang atau mama-mama di beberapa ya seperti misalnya di beberapa wilayah gitu ya, yang saat ini sedang berkonflik itu juga harus terdepan mengalami kekerasan, kenapa tidak didengar gitu ya? Atau pemudi-pemudi adat yang hari ini juga mengalami kriminalisasi atau dipaksa keluar dari komunitasnya karena tanahnya tidak ada gitu, dia harus nanam sawit, dia harus jadi buruh pabrik gitu, padahal dia ketika misalnya dia membangun desanya atau tanah adatnya, dia mungkin akan lebih produktif gitu ya. Nah itulah saya pikir harapan kita bersama ya, RUU Masyarakat Adat ini untuk terus dikawal, untuk terus disahkan gitu, dan koalisi kawal semakin solid untuk terus melakukan gerak itu, menurutku sih gitu. Ya, demikian episode serial Cangkir Kopi hari ini bersama Kak Feni Siregar dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Nantikan episode lain di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.